Dan ini dilakukan karena anak bos Prodia yang saya harus sampaikan, dugaannya adalah dijadikan sapi perah. Ya, Pak Aiman yang bicara. Kalau saya lihat bukan hanya polisi ya, oknum pengacaranya juga memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan pribadinya. Karena dia dapat juga karena lewat dia. Informasi yang kami dapat ya, nilainya nggak sampai 1 miliar yang beredar untuk polisi. Oke. Ya. Sementara yang keluar 17, yang di Polres Selatan ya. Oke. 17 miliar. 5 transaksi yang tadi saya bilang jumlah 4,1 itu masuk kepada rekening mantan pengacaranya. Evelyn EDH, ya. Penjualan mobil Lamborghini juga masuk ke rekening Evelyn. Padahal si kliennya AN dan BH ya, AN tidak setuju masuk ke rekeningnya Evelyn. Ini jadi praktek-praktek advokat yang model ini sebetulnya menjadi pintu awal. Polisi juga tergoda ya. Nggak cuma polisi kan, ada juga penegak hukum yang lain. Iya ya, tergoda. Seorang Frikar misalnya di Mahkamah Agung. Ditindak, ya. Kita sering mengkritik penegak hukum lain, tetapi advokat jarang mengumumkan secara terbuka adanya dugaan pelanggaran anggotanya. Ya, jadi menurut saya ini harus tindak. Nah bagus kuasa hukum yang baru melaporkan di Polda Pak dengan LP nomor 612 ini pintu untuk menyelidiki peran advokatnya yang menurut saya mengambil uang lebih banyak menjual nama polisi. Saya ke Bung Rasman. Iya. Anda punya pendapat apa tadi, apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Tony dan Bung Sugeng? Pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bung Aiman ini satu-satunya orang Indonesia bersama Pak Haritano yang menyaksikan pelantikan Donald Trump. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan mungkin malam ini saya akan lebih pada kecenderungan berpikir benar-benar netral memandang kasus ini. Kenapa begitu? Emang biasanya nggak netral, Bang? Kadang-kadang saya dipersepsikan terlalu membabi buta membantu Polri. Oke. Nah, jadi ini saya pertama berharap kepada Pak Sugeng, IPW itu juga harus membangun komunikasi yang baik dengan aparat kepolisian. Sehingga informasi itu tidak saja didengar dari satu pihak, tapi juga masuk dari dua pihak. Masalah bagaimana tingkat atau kadar keyakinan kita terhadap penjelasan Polri atau korban, bahkan pengacara, itu tergantung kita yang menyaringnya. Gitu. Nah jadi begini, saya sudah komunikasi langsung dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Saudara Kombes Pol Ade Rahmat. Kenapa saya komunikasi? Ini bukan karena saya diundang malam ini. Itu 3 hari yang lalu. Saya tanya beliau, Pak Kapolres, ini ada sebutan 400 juta yang katanya diserahkan kepada Kapolres. Ya, Bung Romi waktu itu sampaikan sempat. Ya. Dan saya kenal dengan Gogo Galesung itu. Kanitnya juga saya kenal, Zakaria. Juga kena. Sekarang di Patsus. Tapi yang saya mau katakan bahwa persoalan kematian anak dari rekan kita, klien dari saudara Tony, pasti membuat rasa keprihatinan yang mendalam. Tapi satu poin yang tidak boleh kita lupakan, saya jawab sekarang di sini, bahwa Kapolres Ade Rahmat lah orang yang dengan tegas mengatakan tidak ada toleransi karena ini nyawa manusia, maka wajib lakukan pemberkasan ke kejaksaan. Saya tanya, apa buktinya? Dia bilang, Bang, sayalah orang yang mengusulkan agar AKBP Bintoro dipindahkan dan atau dicopot. Dan itu dilakukan oleh pimpinan. Kasus itu kenapa dia minta diganti?
Karena memang ada tawaran itu datang kepada saya. 400 juta itu. Dan saya menolak. Lalu kemudian berganti dengan AKBP Gogo Galesung. Di situ juga prosesnya sama. Juga dilakukan proses yang dilakukan upaya transaksional. Dan itu memang dari cerita yang berkembang itu sepertinya ada pembicaraan yang intens antara pengacara dengan penegak hukum, dalam hal ini Kasat dan Kanit. Dan Pak Kombes Ade ini mengatakan bahwa termasuk Kanit PPA pun dia yang mengusulkan diganti. Kayaknya Bang Rasman jadi jubirnya Kapolres nih. Kan saya sekarang berada di posisi yang menilai Ya, Anda perilaku kan Polri. bukan jubirnya Kapolres ya. Sebentar dulu. Yang mana yang janggal, Bung Sugeng? Mungkin Anda mau Sebentar sampaikan. Ya dong, kan posisinya sebagai Ya. praktisi. Saya enggak itu, Sebentar. tapi saya cuma menyatakan itu aja. Ya. Ya, silakan aja. Sugeng. Pak Sugeng ini adalah saksi ahli advokat yang diminta oleh Baris Krim Mabes Polri yang mengatakan bahwa saya melanggar sebagai seorang lawyer sehingga bersidang di pengadilan. Bapak harus tanggung jawab kata-kata itu. Bapak akan debat dengan saya di pengadilan. Saya akan nilai itu. Sebentar. Yang mana? Itu kan Jadi saya apa di sebentar. luar konteks ini ya. Bukan. Bentar dulu dong saya Di ngomong. luar konteks ini gimana Anda ya? ngomong sebentar dulu. Ya, ini gimana nih konteksnya nih? Ya, ya, Gimana kita nih? tetap di konteks. Itu Saya forumnya mau nanti bicara di pengadilan, begini, ya. makanya dengar dulu baik-baik. Anda tadi mengkritisi Polri. Oke? Nah, sekarang saya berada di pihak di mana Polri menurut saya melakukan dua hal. Satu, masih ada petinggi Polri yang ingin kasus ini lanjut dan terbukti lanjut. Anda baca Dua, satu. nggak rilisnya Satu poin. IPW terkait Saya ngomong dulu Kapolres, dong, Bung ya. Aiman. Ya. Beliau ngomong dari tadi, saya diam Anda terus. enggak. Anda kan ada saya, apa? Kok saya ngomong Anda batasi? Ya. Bentar, Pak. Anda baca nggak rilis saya bahwa dan juga pernyataan saya tadi Begini aja. bahwa Pak Kapolres itu yang meminta kasus ini ditindaklanjuti ya, memindahkan itu kan saya udah sampaikan Loh, ya. kalau Anda sampaikan, saya sampaikan yang lebih tegas. Sekarang saya tanya, Anda bicara nggak dengan Kapolres? Kalau saran Anda saya komunikasi dengar ya. dulu. Saya tidak perlu ini, bicara sebentar ya. Dulu. Saya bisa dapat bicara dari informasi. Kapolres langsung. Anda bukan juru bicara Kapolres. Yang bilang juru bicara siapa? Substansi yang Anda Nah, sampaikan. sekarang saya tanya, Anda juru bicara siapa? Loh, saya juru bicara dari IPW. Ya, saya Yang juru meng- bicara Ya, dari seorang advokat yang peduli pada penegakan hukum. Dan saya tidak ingin Polri diruntuhkan secara konstitusional. Loh, Kalau pribadi yang salah, hukum yang bersalah. Loh, Itu dia. Loh, kok Ini konteksnya gimana sih Anda ini? bahwa saya Makanya ini dengarin dulu tidak saya sedang ngomong, meruntuhkan Bos. Polri, Saya ya. akan buka hari ini di sini bagaimana juga Polri berlaku tidak adil bahkan terhadap saya. Makanya dengerin dulu dong kata-kata saya. Saya katakan bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan ingin kasus ini dilanjutkan dan dia bahkan mengusir keluar kalian dari sini. Karena kasus ini masalah kematian, tidak ada tawar-menawar dengan nyawa manusia. Dan lanjut. Nah, perkara pasal yang disebut tadi, inilah Pak yang mau saya sampaikan. Ada fenomena baru sekarang di Republik ini, Pak Kompolnas. Saya tadi bicara dengan beliau, ini masih baru. Saya sampaikan, Kompolnas yang lama kayaknya nggak greget, yang sekarang ini greget. Nah, sekarang saya sampaikan. Ada sekarang fenomena baru bahwa mengatur kasus bukan dari atas, tapi dari bawah, Pak. Saya banyak menemukan kasus justru pimpinan itu disajikan dari bawah dan pimpinan terjebak bahkan nurut dengan anak buahnya. Kalau dulu ceritanya dari atas, Bang Reza, sekarang dari bawah dan itu saya sendiri merasakannya. Nah, karena itu saya katakan di sini, Polri harus melakukan pembenahan secara institusional dari pejabat tertinggi sampai dengan Kapolsek, Pak. Dan ini saya sampaikan kepada Irwasum. Bapak Komjen Pol Dedi Prasetyo, Pak. Bendel berespon, surat. Nah, sekarang begini, saya hanya keberatan satu hal. Kalau kita melihat masih ada perilaku oknum yang tidak baik, hukum perilaku itu. Kalau ada tindakan AKBP B, C, D, hukum mereka. Tapi jangan
rusak secara institusi karena negara ini juga akan sengkarut tanpa adanya kepolisian. Saya kira itu dari saya. Oke, baik. Bung Tony ada komentar sini? Bung Tony, ada komentar soal ini?